Hai sahabat misteri, selamat datang di channel Jejak Misteri. Di Jejak Misteri kali ini saya akan menceritakan kisah diteror arwah pemilik rumah. Jangan beranjak dan tetap dengarkan cerita ini sampai habis. Mendengar ban tempatnya bekerja akan melelang rumah sitaan yang diperoleh dari nasabah yang kreditnya macet, Emma menggunakan kesempatan ini untuk ikut dalam proses lelang rumah yang bersangkutan. Kebetulan sejak menikah 6 bulan yang lalu, Emma serta Sigit suaminya belum memiliki rumah sendiri. Mereka berdua untuk sementara tinggal di rumah orang tua Emma. Pelelangan rumah sitaan merupakan kesempatan untuk memiliki rumah bagus dengan harga yang agak miring. Moga-moga rumah ini dapat menjadi milik kita, harap Sigit begitu melihat rumah yang akan dilelang tersebut. Tampak rumah yang terletak di pinggir jalan besar tersebut berdiri dengan megahnya. Dinding-dindingnya yang kokoh disertai ukiran kayu jati di berbagai sudut rumah membuat rumah itu kelihatan kuno dan angker. Aku juga berharap demikian, Mas, sahut Emma mencoba melongok dari balik besi yang terkunci rapat. Tapi Emma tampak mengerutkan keningnya. Ia tampak prihatin atas sesuatu hal. Belum selesai ucapan Emma, tiba-tiba terdengar suara teriakan marah seseorang dan bentakan dari balik pintu rumah tua tersebut yang terbuka. Sudah kubilang, sampai kapanpun siapa saja tidak akan bisa mengambil rumah ini. Suara ancaman itu keluar dari seorang laki-laki tua yang keluar dari pintu tersebut. Tampak laki-laki yang kelihatan marah itu dengan mata melotot mengusir ke arah Sigit dan Emma yang berdiri di depan rumah. Melihat kemarahan laki-laki tersebut dengan bergegas, Sigit mengamit tangan Emma untuk meninggalkan tempat tersebut. Ia tak mau terjadi apa-apa pada Emma yang kini telah hamil muda. Setelah agak menjauh, Sigit bertanya pada Emma tentang peristiwa tadi. Pak Heri, dari panitia lelang, pria tersebut bernama Ngabei Widianto. Ia merupakan ayah dari Yudi, nasabah macet dari bank tempat Emma bekerja. Karena rumah tersebut sudah dijaminkan oleh Yudi untuk kredit yang diambilnya, maka sudah menjadi konsekuensi kalau rumah tersebut harus disita pihak bank kalau yang bersangkutan tidak bisa melunasi hutangnya. Sigit mendengar cerita itu sambil sekali-kali menoleh ke arah rumah yang akan mereka beli. Tampak laki-laki yang bernama Ngabei Widianto itu masih melotot ke arah mereka sambil mengacungkan tangannya. Ayah dari Yudi bernama Ngabei Widianto tadi rupanya tidak mau menerima kenyataan kalau rumahnya disita oleh pihak bank. Ia berdalih kalau anaknya tidak sepengetahuan dirinya pada waktu itu menjaminkan rumah tersebut, jelas Emma. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian akhirnya Sigit dan Emma telah menempati rumah Ngabei Widianto walau dengan paksa. Akhirnya Ngabei Widianto berhasil dievakuasi dari rumah tersebut karena secara hukum ia sudah tidak lagi memiliki wewenang atas rumahnya. Kepindahan Emma ke rumah barunya merupakan hal yang menggembirakan, terlebih lagi dengan kelahiran anak mereka, Andri. Tangis dan tawa Andri yang mungil seakan-akan memenuhi rumah tua tersebut. Mereka berdua juga memutuskan untuk mengambil seorang babysitter. Walaupun masih muda, tapi Haryati merupakan seorang babysitter yang berpengalaman. Karena itu, Emma tidak merasa cemas tiap kali meninggalkan Andri beserta Haryati sendirian. Namun semenjak terjadi suatu peristiwa, Emma mulai merasa cemas. Betul, Mbak Emma, laki-laki tua itu berteriak di luar pagar dan berusaha masuk ke rumah. Cerita Haryati yang tampak ketakutan. Terus bagaimana, Yat? Tanya Emma dengan cemas. Beruntung ada seorang laki-laki yang mungkin anaknya yang mengajak laki-laki yang berteriak-teriak tadi itu untuk pergi, papar babysitter tersebut. Emma juga merasa bingung dengan apa yang terjadi, tapi ia bisa menduga kalau laki-laki yang marah tersebut pasti Ngabei Widianto yang tidak rela rumahnya diambil. Ia menghela napas lalu menyuruh Haryati untuk segera menidurkan Andri. Aneh-aneh saja batin Emma. Mana Mas Sigit masih 3 hari lagi baru pulang dalam rangkaian dinasnya di Surabaya. Belum sempat Emma berpikir panjang, tiba-tiba terdengar teriakan dari kamar Andri.
Bergegas Emma berlari, dilihatnya Haryati tampak ketakutan sambil menunjuk ke arah jendela kamar. Sementara Andri tampak menangis. Tangisannya seolah-olah tidak mau kalah dengan jerit ketakutan dari Haryati. Itu, tunjuk Haryati pada jendela kamar. Dengan berdebar Emma melihat ke arah jendela kaca yang berukuran 1 meter tersebut. Namun yang tampak hanya kegelapan belaka. Emma memberanikan diri untuk berjalan ke arah jendela. Ia tidak berani untuk membuka jendela itu, tapi mencoba untuk melihat keluar. Namun sekali lagi yang dilihatnya hanya kegelapan saja, tanpa ada siapapun di sana. Tadi ada sosok bayangan mengintip dari luar, Mbak, cerita Haryati dengan terbata-bata. Coba kamu tenangkan Andri dulu ya, tegur Emma melihat tingkah laku Haryati. Dengan segera, ia memberikan botol minuman pada Andri yang tampak menangis. Setelah beberapa saat, Andri pun terdiam. Emma merasa apa yang diceritakan oleh Haryati bukan hal yang mengada-ngada. Namun ia beranggapan kalau hal itu merupakan perbuatan dari Ngabei Widianto yang belum terima dengan diambil alihnya rumah tersebut. Ia memutuskan untuk tidur bersama Haryati, takut kalau ada apa-apa. Apalagi di rumah yang besar tersebut hanya ada mereka bertiga, sementara Sigit baru datang 3 hari lagi. Tak terasa lonceng jam di ruang tamu berdentang 12 kali. Emma yang merasa gelisah dengan berbagai peristiwa yang terjadi sebelumnya tidak bisa memejamkan mata. Entah kenapa hatinya merasa tidak enak. Ketakutan itu memuncak manakala ia melihat Andri yang tidur tampak gelisah. Mukanya yang mungil tampak bergerak ke sana kemari. Belum selesai Emma melihat kegelisahan Andri, tiba-tiba terdengar suara ketukan di jendela. Ketukan itu lirih, tapi Emma dapat mendengarnya. Dengan terkejut, Emma melihat ke arah jendela. Namun tidak ada siapa-siapa. Duh, kenapa jendela ini tidak kuberi gorden? Keluh Emma yang merasa ketakutan mendengar suara ketukan yang ada. Ketakutan Emma semakin besar manakala mendengar suara kemerasak di atas genting rumah. Ia mendengar suara batu yang seakan dilempar dan berjatuhan di atas genting. Kurang ajar Ngabei Widianto tersebut. Tak henti-hentinya ia meneror rumah ini. Kalau Mas Sigit datang, aku akan melaporkan perbuatan Ngabei Widianto pada polisi, omel Emma dalam hati. Emma semakin ketakutan manakala mendengar suara ketukan pintu kamarnya. Dengan bergegas, ia membangunkan Haryati yang tertidur. Dengan herannya, Haryati bangun. Ia diajak oleh Emma untuk mendengar suara ketukan di pintu kamar. Namun suara ketukan itu sudah tidak ada lagi. Belum sempat keheranan menghinggapi perasaan Emma, ia melihat Haryati menjerit sambil menutup mukanya. Ia tampak menangis terisak karena ketakutan yang menghinggapi tubuhnya. Ada seseorang berkerudung berdiri di balik jendela, Mbak, teriaknya. Melihat apa yang terjadi dan berbagai peristiwa yang dialaminya, Emma memutuskan untuk menelpon Ari adiknya. Ada apa Mbak? Tanya Ari yang mendengar kakaknya menelpon malam-malam. Ari merasa terkejut manakala mendengar kecemasan kakaknya tersebut. Dengan bergegas ia pergi ke rumah Emma untuk menemani malam itu juga. Semalam Ari menemani Emma dan Haryati, namun tidak terjadi peristiwa apapun. Keesokan harinya dengan diantar oleh Ari, Emma berusaha menemui Yudi, anak dari Ngabei Widianto. Namun sewaktu tiba di rumah Yudi, mereka melihat tampak banyak orang yang melayat dan berkunjung di rumah Yudi. Apa yang terjadi, Pak? Tanya Emma pada seorang pelayat. Ngabei Widianto meninggal mendadak di pagi hari tadi karena terkena serangan jantung. Cerita tetangga Yudi. Mendengar jawaban tersebut, Emma membatalkan niatnya untuk melaporkan perbuatan Ngabei Widianto pada anaknya Yudi. Toh yang bersangkutan sudah meninggal dan dia tidak mungkin meneror lagi. Emma pun kembali pulang. Ia merasa lega justru dengan kematian Ngabei Widianto, teror yang melanda rumahnya tidak akan terjadi lagi. Sementara itu Ari memutuskan untuk tetap menemani kakaknya sampai kedatangan Sigit 2 hari lagi. Malam itu suasana tampak sepi.
Kendaraan yang lalu lalang di depan rumah Emma pun sedikit karena hujan deras sejak sore tadi. Rupanya suasana tersebut membuat orang-orang untuk malas keluar rumah. Dinginnya malam membuat Emma yang bersama Haryati di dalam kamar memutuskan untuk membuat kopi. Dengan bergegas, Emma berjalan menuju dapur. Tapi di depan kamar mandi, ia melihat Ari yang tampak keheranan memandangnya. "Ada apa, Dek?" tanyanya pada Ari. "Bukannya Mbak masuk kamar mandi dari tadi?" tanya Ari dengan mimik heran. "Kamar mandi? Dari tadi aku di kamar bersama Yati," sahut Emma. "Tapi," ucap Ari sambil mendorong pintu kamar mandi. "Kosong." Ari tampak takut. "Memang apa yang terjadi?" tanya Emma mengernyitkan keningnya melihat tingkah laku Ari. "Aku tadi mau ke kamar mandi, tapi didahului Mbak Emma. Aku melihat Mbak Emma masuk tergesa-gesa. Bahkan aku mendengar suara jeburan air di kamar mandi. Ya aku tunggu, tapi ternyata Mbak Emma katanya malah di kamar," jelas Ari. Bulu kuduknya tampak merinding. "Ya Tuhan, apalagi yang terjadi?" gumam Emma mulai ikut ketakutan. Ia segera mengajak adiknya ke kamar untuk berkumpul bersama Haryati. Namun mereka terkejut manakala melihat babysitter itu di kamar tampak terkulai pingsan. Sementara Andri tampak melotot-lotot seakan-akan tercekik sesuatu. Dengan bergegas mereka mendekat. "Ya Allah," teriak Emma ketakutan. Sementara Ari kebingungan dengan apa yang dilihatnya. Ia hanya bisa terbengong. Tapi ketakutan mereka berubah menjadi lega manakala mendengar suara mobil di depan, disertai suara klakson. "Mas Sigit," teriak Ari. Dengan cepatnya ia berlari keluar untuk membukakan pintu. Tampak Sigit yang turun dengan tergesa-gesa disertai seseorang berpakaian putih-putih. Ari hendak menceritakan apa yang terjadi, tapi Sigit mencegahnya. "Kita harus bertindak cepat." Tampak orang tua yang datang bersama Sigit membacakan sesuatu pada segelas air putih yang kemudian diusapkan pada wajah Haryati yang pingsan dan Andri yang tampak melotot. Sesaat setelah diusapi air putih yang dibacakan doa, mereka berdua tersadar. Andri tampak kembali terlelap tidur, sementara Haryati bangun. Ia lalu bercerita kalau tadi sewaktu ditinggal Emma di dalam kamar ia melihat sosok perempuan berkerudung yang duduk di atas ranjang. Mata perempuan itu menatapnya dengan mendelik. Melihat keberadaan perempuan berkerudung yang tiba-tiba ada disertai wajahnya yang menyeramkan membuat Haryati spontan jatuh pingsan. Mendengar penuturan itu semua merasa heran. Tampak laki-laki yang berpakaian putih itu berkata, "Ada sesuatu di dalam kamar ini dan ini hanya diketahui pemilik rumah yang lama." Keesokan harinya mereka semua menemui Yudi sekaligus menyampaikan duka, ikut melayat atas kematian Ngabei Widianto. "Kebetulan sekali dengan kedatangan kalian selaku pemilik rumah yang baru, menjelang kematiannya Bapak memberikan wasiat yang menyatakan kalau ibu saya yang dulunya dikatakan telah menikah lagi dan tinggal di luar negeri ternyata sebetulnya sudah meninggal dan dikubur oleh Bapak di salah satu kamar yang ada di rumah tersebut. Bapak juga berpesan kalau ia ingin kuburan ibu digali dan ia dikuburkan lagi di samping kuburan Bapak," cerita Yudi pada mereka semua. Kini semua keanehan telah dibuka dengan digalinya tulang belulang dari Ibu Yudi untuk dimakamkan di samping Ngabei Widianto. Namun masih banyak yang menjadi teka-teki. Sebab kematian istri Ngabei Widianto itu karena dibunuh atau meninggal dengan wajar. Namun berbagai peristiwa yang ada, Emma dan Sigit tidak ambil pusing. Mereka memutuskan untuk menjual rumah tersebut dengan harga murah dan pindah ke tempat lain. Dan cerita pun selesai. Demikian cerita kali ini sahabat channel Jejak Misteri sekalian. Terima kasih telah menonton video ini dan dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.